atau Industry Revolution 4.0. Revolusi Industri 4.0 Industri 4.0 menandai era baru dalam digitalisasi industri di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Dari era pemanfaatan mesin uap, bergeser ke penggunaan tenaga listrik, lalu hadirnya otomatisasi industri dan berkembangnya dunia digital berbasis internet, membawa perubahan tersendiri wajah perekonomian di sektor industri. Namun perkembangan dunia bisnis dengan kehadiran teknologi generasi keempat ini menjadi tantangan sendiri bagi sumber daya manusia di tanah air. Infrastruktur digital membutuhkan dukungan tenaga kerja yang terampil. Gelombang revolusi industri jilid keempat itu betul-betul kecepatannya 3.000 kali lipat dari revolusi industri yang pertama. Inilah keterbukaan teknologi yang sulit kita cegah dan sulit kita hadapi, tetapi apapun ini harus kita antisipasi dan kita respon. Jadi kita tidak hanya bicara bagaimana memberikan keterampilan kepada tenaga kerja, angkatan kerja yang baru, tetapi juga kita kesulitan untuk memperbaiki atau memperkuat skill yang sudah dimiliki tenaga kerja yang ada. Melihat tantangan maupun ancaman ini, pemerintah telah mengeluarkan peta jalan menghadapi Industri 4.0. Program Making Indonesia 4.0 diharapkan mampu merevitalisasi industri manufaktur nasional agar lebih kompetitif di tingkat global. Ada 5 sektor industri yang diprioritaskan penerapannya untuk menyongsong Industri 4.0. Di antaranya industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta industri kimia. Kelima sektor ini, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berpotensi besar beralih ke otomatisasi mesin serta sumber daya robotik sebagai pendukung tenaga kerja manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Novi. Pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai rapat online-nya, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan obrolan kita sebelumnya di chat, saya selaku kepala sekolah ingin kurikulum sekolah kita dapat lebih memacu semangat kompetensi wirausaha siswa. Hal ini berdasar karena setelah saya kemarin mencari-cari data BPS, turunnya angka pengangguran itu ditopang oleh meningkatnya jumlah pekerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah angka kerja. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada 2019 di Indonesia bertambah 2,29 juta jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja hanya meningkat 2,24 juta jiwa dibandingkan Februari 2018 ya. Dari data tersebut, diketahui bahwa meskipun secara umum angka pengangguran dapat dikatakan turun, akan tetapi jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan kata lain, siswa akan dihadapkan dengan persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan apabila sekolah tidak memberikan skill atau kemampuan yang memadai kepada mereka. Maka dari itu, sekolah seharusnya mampu membekali skill untuk mereka sehingga mereka dapat bersaing di dunia industri ketika lulus nanti.
Lalu menurut Bu Novi, apakah sekolah kita sudah memberikan wadah untuk hal ini? Baik Pak, saya akan menanggapi dari pernyataan Bapak. Untuk sekolah kita sendiri itu sudah ada kurikulum tentang kewirausahaan Pak. Kurikulum kewirausahaan itu diberikan kepada kelas 12 yang dinamakan pendidikan kewirausahaan. Nah, di sini para siswa itu diperkenalkan bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses dengan cara membuat kreasi atau portfolio masing baru untuk diperjualbelikan ke lapangan. Memang sudah ada, namun dari pengamatan pribadi saya, siswa dirasa kurang antusias dengan program tersebut. Mungkin hal ini terjadi juga karena program itu diberikan kepada siswa kelas 12, di mana kelas 12 sudah disibukkan dengan tryout dan ujian lain. Untuk itu, saya harap mata pelajaran pendidikan kewirausahaan ini juga diberikan di kelas 11 atau bahkan kelas 10. Tentu, tujuannya agar peserta didik dapat tumbuh untuk menjadi seorang entrepreneurship tanpa menunggu studi utamanya. Menumbuhkannya dapat dilakukan dengan cara pengenalan apa itu entrepreneurship, apa juga keuntungan menjadi entrepreneur. Diperkenalkan juga bagaimana untuk menghitung standar kelayakan usaha. Kalau perlu, bisa dilakukan praktik magang dan sebagainya. Sistemnya seperti biasa, ketika memasuki kelas 11, guru mengarahkan siswa untuk secara serentak membuat proposal usaha dengan modal yang mereka miliki, dan nantinya kelas 12 baru dilaksanakan implementasinya. Untuk itu, mungkin akan diadakan pameran usaha, bazar, atau pengenalan produk sebagai bentuk implementasi. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya sependapat dengan Bapak, karena menurut saya itu sudah tepat sasaran juga Pak, baik secara kognitif, afektif, ataupun sistem motorik untuk peserta didik sendiri. Sedangkan hal ini juga sudah sesuai dengan medan entrepreneurship, di mana hal ini juga merupakan tujuan dari sekolah itu sendiri kan Pak, yaitu membuat peserta didik itu menjadi mandiri. Tetapi Pak, di sini terdapat kendala Pak. Kendalanya itu dari kesiapan guru itu sendiri. Untuk kesiapan guru ini dalam mengajar mata pelajaran kewirausahaan itu apakah sudah cukup ya Pak? Maksudnya itu soft skill yang ada di dalam diri guru itu apakah sudah mencukupi gitu untuk diterapkan kegiatan ini di kelas 11 sama kelas 10? Iya. Menurut saya itu kan masalah teknis ya Bu. Karena guru nanti mengajarkan standar kelayakan usaha, kemungkinan guru akan diikutkan diklat terlebih dahulu. Nanti kita ajukan kepada dinas terkait tentang hal itu. Selain itu, mungkin kita juga dapat menghadirkan dosen manajemen yang berfokus pada mata kuliah tersebut. Ini nanti saya juga akan mengkoordinasikan kepada komite sekolah untuk mempersiapkan hal ini. Seperti itu ya Pak. Oke Pak, baik. Saya akan melaksanakan apa yang Bapak anjurkan. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum. Mungkin cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti surat yang sebelumnya sudah pihak sekolah berikan kepada para komite terhormat sekalian, pagi ini kita akan melakukan rapat online dengan topik bahasan mengenai perubahan kurikulum yang sudah sempat saya sedikit singgung di surat yang telah saya berikan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sekolah kita memiliki visi dan misi untuk menjadikan peserta didik yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman ke depannya. Untuk itu, saya ingin mendengar pendapat ibu-ibu sekalian agar pendidikan kewirausahaan yang sebelumnya telah berjalan di sekolah ini dapat berjalan sesuai dengan konteks yang ada saat ini. Silahkan. Ya, baik Pak, izinkan saya berpendapat. Saya sepakat bahwasanya pendidikan kewirausahaan ini yang sudah berjalan harus adanya evaluasi kembali.
karena saya rasa kurang menanamkan afeksi kepada peserta didik untuk dapat menjadi seorang entrepreneur ke depannya. Karena dalam pendidikan kewirausahaan ini hanya diperkenalkan di kelas 12 saja, sepertinya sangat kurang efektif ya Pak tujuannya. Karena kurang memiliki kepribadian yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Apalagi di kelas 12 ini cukup padat, banyak ujian-ujian seperti ujian tulis dan ujian praktik. Nah, menurut saya, pendidikan kewirausahaan ini sebaiknya dilakukan di kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk Ibu Linda, apakah ada yang menambahkan? Oke, silahkan Bu Linda untuk menambahkan. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Putri. Biarkan peserta didik menciptakan produk secara mandiri, akan tetapi terkonsep. Karena kan tujuannya untuk mencapai keuntungan dan dengan adanya modal yang terbatas. Untuk itu saya ada ide untuk menstimulasi peserta didik agar mereka mengumpulkan modal dengan cara menggunakan sistem menabung. Di mana proyek ini nanti akan kita konsep dengan cara berkelompok. Nanti misalkan kita bagi satu kelompok diisi dengan 5 anak. Lah, untuk satu anaknya nanti bisa menghasilkan 70.000 karena 5.000 dikalikan 14 kali pertemuan, dan nanti 70.000 itu dapat kita kali 5 anak dalam satu kelompok, dan itu hasilnya 350.000. Dengan adanya menabung itu tadi, nanti kita juga akan membawa dampak positif kepada mereka, yaitu mereka jadi gemar menabung. Kalau seperti itu, bukannya hal ini bisa disebut sebagai pungli ya Mbak? Ya, kalau memang iya, jelas bakal ditolak dari sekolah. Kita akan coba cari sumber pendanaan lain. Tapi kalau menurut Ibu, itu bagaimana? Kalau menurut saya sih bukan pungli Pak, soalnya kan itu uangnya nanti keuntungannya bisa diambil lagi oleh siswa itu sendiri. Jadi mereka menabung ya untuk dirinya sendiri nanti akhirnya. Iya. Iya Pak, saya sepakat juga dengan yang apa yang dikatakan dengan Bu Linda. Peserta didik kan diajarkan menabung sejak dini, dan yang memegang pun itu ketua kelompok, bukan guru ataupun kita sebagai komite. Jadi itu bukan termasuk pungli Pak, karena itu untuk kepentingan pembelajaran peserta didik juga, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Baik, mungkin dicukupkan saja karena sudah duhur juga. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan sharing-sharing ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novi capek ya menunggu saya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hasil rapat bersama komite yang kemarin saya lakukan mengenai program baru kita Business Day. Jadi saya dengan komite dan kita semua sepakat bahwa karena visi misi sekolah kita itu akhirnya menjadikan kita perlu mengenalkan kepada peserta didik tentang bisnis sedini mungkin. Hal ini dilakukan karena kebutuhan kerja, ya Allah. Enek wong dan gak apa-apa ya, lanjut ya. Hal ini dilakukan karena kebutuhan industri saat ini
memaksa peserta didik agar bisa survive di masa depan. Nah, salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah melaksanakan program Business Day ini. Program Business Day ini yang kemarin semester kemarin itu dilakukan di kelas 12. Tapi karena berbagai pertimbangan sekarang akan dilaksanakan mulai dengan kelas 10 start, kelas 11 mulai program, dan kelas 12 tinggal implementasinya saja. Jadi kelas 10 itu dilaksanakan pembuatan proposal, bimbingan proposal yang dilakukan oleh guru. Kelas 11 itu dilaksanakan pembuatan program atau produk apa yang ingin mereka buat. Lalu di kelas 11 ini juga akan dilaksanakan proses menabung. Jadi anak-anak untuk mendapatkan dana usahanya itu dilakukan dengan cara menabung. Fungsi guru di sini adalah sebagai fasilitator dan penerima laporan siswa. Jadi seperti itu. Oke, Pak, saya izin menanggapi ya. Iya. Jadi saya setuju atau sepakat dengan pendapat dari Bapak itu sendiri. Tetapi Pak, jika kegiatan ini dilakukan untuk kelas 10, yang saya khawatirkan itu terletak pada kesiapan dari guru itu tadi Pak. Nah, ini kira-kira kesiapan dari guru mengajar pada mata pelajaran kewirausahaan untuk mengimplementasikan kebijakan bisnis Day ini apakah sudah siap Pak? Izin menambahkan, Iya. Kepala Sekolah. Silakan. Nah, jadi Saya sambil ngechat anak saya ya. Ini anak saya enggak pulang-pulang loh. Jadi dari persiapan tenaga pendidik dan pertimbangan waktu. Nah, kalau misalnya pendidikan kewirausahaan yang pertama ini dilaksanakan pada kelas 10. Nah, nantinya kesiapan tenaga pendidik itu tidak siap, Pak. Maka tenaga pendidik di sini itu perlu diadakan pendidikan dan latihan. Nah, ini saya sarankan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan di sini. Nanti kami mengundang para dosen dari jurusan manajemen yang memiliki kemampuan dalam mengajarkan mata kuliah standar kelayakan usaha yang nantinya itu tenaga pendidik atau guru yang berjumlah 4 orang ini itu nanti akan mendapatkan pelatihan ini, sehingga dari mata pelajaran standar kelayakan usaha yang diampu oleh peserta didik nantinya itu sebagai landasan dalam membuat proposal, yang mana nanti peserta didik diajarkan menghitung yang dinamakan layak, yaitu mencapai tujuan finansial dan juga waktu yang telah ditentukan. Seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Cindy, ketupelannya emang harus tahu ya. Oh ya, jadi menindaklanjuti dari Mbak Cindy tadi, sudah saya sampaikan kepada Mbak Novi kemarin, ya Mbak Novi ya, melalui video chat. Iya Pak. Jadi seperti itu. Nanti berarti dilaksanakan mulai kelas 10 apa kelas 11 Mbak Cindy? 11. Oh ya, jadi mulai kelas 11. dilaksanakan mulai kelas 11 ya. Kira-kira apakah Ibu Cindy mampu membuat proposal usahanya, membuat proposal kegiatan ini 3 bulan ke depan? Apakah cukup atau kurang panjang? Ya Pak, cukup. Nanti saya buatkan proposal untuk persiapan pengadaan pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang pertama itu, Pak. Ya baiklah. Mungkin cukup itu saja ya.
Nanti akan kita tindak lanjuti bersama surat yang akan saya kirimkan kepada komite dan kawan-kawan. Mungkin cukup di sini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi yang ada di sini ibu-ibu semua, ya tidak apa-apa. Pada kesempatan kali ini, dengan berbagai pertimbangan yang telah ada, pada tahun ini, tahun ajaran 2021 dan 2022, diputuskan untuk menambah program pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan kewirausahaan 1 yang mana akan diperoleh peserta didik yang memasuki tahun ajaran tersebut. Adapun susunan rencananya adalah guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewirausahaan 1 akan diberikan pendidikan dan latihan oleh dinas setempat. Diharapkan guru tersebut mampu membimbing dan memberikan evaluasi kepada peserta didik perihal proposal atau rancangan usaha dengan mengacu ilmu standar kelayakan usaha dari Badan Diklat Dinas Pendidikan tersebut. Peserta didik dibebaskan memilih usaha asalkan realistis dan memenuhi tujuan finansial yang telah ditentukan sendiri oleh mereka. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman konsep kepada anak-anak didiknya. Adapun modal usaha dari pameran yang bertajuk Business Day ini diselenggarakan di kelas 12. Maka ada waktu yang cukup panjang untuk menabung dari peserta didik sendiri. Adapun mekanismenya adalah proyek ini dilakukan secara berkelompok, yang berkewajiban menyimpan uang adalah ketua kelompoknya dan memberikan laporan secara rutin kepada teman-teman sekelompoknya. Di sini peran guru hanya sebagai pengawas dan memberikan masukan. Pada saat peserta didik menginjak kelas 12, maka akan diberlakukan peserta didik yang menyelenggarakan Business Day. Konsepnya berupa bazar dan pengenalan produk sekaligus upaya mencari peluang mendapatkan pelanggan. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan peserta didik akan tumbuh baik secara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Program ini dilaksanakan start dari kelas 10 itu dimulai pembuatan proposal dibimbing oleh gurunya. Kelas 11 itu mulai menabung dan membuat kerangka usahanya, serta kelas 12 baru diadakan bazar untuk implementasi kegiatan tersebut. Jadi seperti itu. Iya Pak, baik, saya sepakat. Ya, saya juga sepakat Pak dengan apa yang Bapak tadi bicarakan. Semoga program dapat berjalan dengan lancar. Amin. Saya juga sepakat Pak, dan saya berharap adanya program ini dapat mempercepat pencapaian visi misi sekolah, yang mana visi misi sekolah adalah menjadikan peserta didik menjadi insan yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Saya mengharapkan kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sampai di sini karena kita social distancing, tidak bisa bertemu langsung. Program ini disahkan melalui online saja ya. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Ibu Cindy dan juga Bapak Gading yang telah bersedia untuk mengikuti rapat mengenai kegiatan kita, yaitu kegiatan Business Day. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan
Novi. Ini saya selaku Ketua Pelaksana nanti akan menyediakan dan mengkoordinasikan kepada Sarpras untuk menyediakan ruangan bagi para guru untuk melakukan pelatihan sesuai RPP yang akan dilaksanakan ke depannya ke peserta didik ya Bu. Ya, iya Bu. Bagaimana tanggapan untuk Bapak Kepala Sekolah? Oh iya, terima kasih Mbak Novi atas penyampaian progresnya. Nanti jangan lupa dijadikan Word saja ya. Soalnya nanti perlu saya teliti beberapa aspek-aspek tertentu, nanti dikirimkan via WA saja. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nanti akan saya kirimkan via WA pelaporan dari kegiatan entrepreneurship di bidang kurikulum. Itu di bidang kurikulum, mohon maaf. Sudah cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk rapat kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mata pelajaran yang baru yaitu pendidikan kewirausahaan 1 dan pendidikan kewirausahaan 2 yang mana telah dilakukan. Nah, di sini dalam rangka mengevaluasi bahwasanya di lapangan terjadi peserta didik pada kelas 11 yaitu yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewirausahaan pertama, yaitu pembuatan proposal peserta didik tersebut itu kurang baik dikarenakan tidak terjalinnya komunikasi antara guru dan juga peserta didik seperti itu. Akhirnya pembuatan proposal itu cenderung ya aur-auran, yang penting jadi ya gitu. Nah, sedangkan untuk kelas 12-nya yang mana kelas 12 itu mengimplementasikan yang ada di proposal, yaitu peserta didik itu tidak mencapai tujuan finansialnya pada saat itu. Nah, akhirnya peserta didik itu mengalami kerugian. Nah, akhirnya untuk solusi yang pertama, akhirnya harusnya ke depannya nantinya ada grup WhatsApp gitu, dan itu isinya nanti ada guru pengampu bidang studi dan juga ada ketua pelaksana juga dan pastinya peserta didik. Di situ nanti antara peserta didik dan guru itu akan menjalin gimana membuat proposal ya yang sesuai, yang layak gitu, untuk usahanya. Kemudian solusi yang kedua untuk kelas 12 yang mana ya itu tujuan finansialnya tidak tercapai alias rugi, mengalami kerugian karena produknya tidak diminati pelanggan. Nah, akhirnya ini nggak di sekolah aja, nanti peserta didik itu kedepannya bisa diharapkan melakukan melakukan car free day untuk mempromosikan produknya seperti itu. Oh ya, terima kasih Mbak Cindy solusinya. Tapi nanti jangan lupa dari guru-guru disaring juga aspirasinya. Adapun dari RPS nanti bisa dicek lagi untuk diadakan perbaikan-perbaikan. Mungkin Mbak Novi mau menambahkan? Menurut saya udah sih Pak, sudah mencakup dari apa yang disampaikan sama Mbak Novi dan juga Bapak juga. Jadi menurut saya juga dia itu alhamdulillah itu juga udah ada solusinya kan, jadi sudah pas juga menurut saya. Jadi saya sudah Suaranya putus-putus. Ya udah, terima kasih untuk solusi dari teman-teman sekalian.
tetap semangat karena program ini juga merupakan program yang lumayan challenging, menantang bagi kita. Dari kepala sekolah cukup sampai di sini. Terima kasih Mbak Cindy solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Akhirnya kita semua bisa full tim. Selamat datang Mbak Komite 1 yang terhormat, Mbak Putri. Dan selamat datang juga Komite 2 yang terhormat Mbak Linda. Selamat datang juga Mbak Wakakurikulum, Mbak Novia. Ya, selamat datang. Ya, dan Bu Ketupel yang terhormat Mbak Cindy. Ya, selamat datang. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan evaluasi penilaian kebijakan kita yang telah terlaksana dalam 1 semester yang lalu. Silahkan untuk para teman-teman, Bu Ketupel, Bu Wakakurikulum, dan para komite sekalian menanggapi apa-apa saja yang telah kita lakukan di 1 semester sebelumnya, dan semoga kita semua mendapatkan tambahan ilmu dan untuk perbaikan selanjutnya. Silahkan untuk teman-teman menanggapi. Iya, saya kira baik Pak dengan diterapkan sistem ini, dan peserta didik bisa langsung diajak ke CFD untuk mentalitas mereka. Ya, lanjut. Terima kasih Bu Wakakurikulum. Ya baik Pak, mungkin agar lebih tertib ke depannya, mungkin bisa didata ulang kelompok mana saja dan dari kelas mana saja yang mengikuti CFD agar orang tuanya mengerti apa maksud dan tujuan kegiatan ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Linda. Lanjut. Ya, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bu Linda dan juga Bu Putri, bahwasanya untuk kedepannya lebih baik didata dulu para peserta didik yang mengadakan CFD. Hal ini untuk menjaga kehumasan untuk orang tua mereka, dan orang tua mereka nggak khawatir. Dan tentu saja dengan diadakan CFD ini tentu melatih mentalitas mereka agar mereka mandiri, inovatif, dan kreatif ke depannya dengan merasakan langsung berjualan ini. Begitu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ketupel. Silahkan yang terakhir Mbak Wakakurikulum menanggapi. Untuk dari Wakakurikulum sendiri, itu hasil evaluasi atau penilaiannya cukup dari penilaian cara evaluasi keseluruhan Pak. Jadi kegiatan pembelajarannya untuk kegiatan kewirausahaan ini akan dilakukan evaluasi keseluruhan oleh Wakakurikulum agar peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat itu mendapatkan dampaknya gitu Pak. Sudah. Oh iya. Kalau dari Wakakurikulum seperti itu. Ya, terima kasih untuk Mbak Novi. Jadi dari teman-teman, semoga program Business Day ini memberikan berkah untuk kita semua sebagai pendidik, dan juga memberikan berkah dan ilmu kepada adik-adik kita, anak-anak kita tercinta di sekolah. Semoga yang tersemogakan tersemoga, dan mungkin cukup itu saja dari saya, dan terima kasih untuk setiap kerja keras yang telah diberikan oleh setiap panitia, setiap komite yang telah mendukung dan menyukseskan program kali ini. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Tidak Pak. Ya, cukup itu aja Pak. Sudah Pak, cukup. Oh iya, terima kasih. Saya cukupkan, dan semoga keadaan kita kali ini membaik
Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat segera bertemu di sekolah dan melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.